Halo guys, balik lagi di OKD, obrolan karir digital sama gue Reza. Gua Ayu. Gua Iman. Dan hari ini kita bakal bahas tentang apakah graphic designer bakal digantikan oleh AI? Oke, jadi kita bertiga adalah graphic designer di Purwadika. Jadi sebelum bahas tentang topik yang tadi gue udah sebutin, lebih baik kayaknya kita kenalan dulu deh. Di samping kiri gue nih ada Ayu. Halo. Nama gua Ayu. Gua umur 26, jalan 27. Pekerjaan gua sebelumnya itu di agensi selama 5-6 tahun karena gua magang habis itu lanjutin full time di agensi ini. Kerjaan apa tuh? Gue pernah kerjain MRT Jakarta, terus juga pernah Mayora, Park Hyatt, Office 8 District 8 Asta itu ya? CBD. Ya. Terus abis itu juga Demi Bumi kalau tahu, itu kayak UMKM yang eco-friendly kayak gitu. Keren. Beberapa. Dari Iman? Gua Iman. Gua sekarang 30 tahun. Udah jadi desainer, graphic designer tuh sekitar 7 tahun. Lama kurang sih. lebih. Mirip-mirip gue kayaknya. Ya. Gitu. Pernah handle apa, Pak? Iya. Gua pernah handle PNG. Terus produk-produk internalnya si BCA. Terus kalau developer tuh gue juga pernah ada, kalau kalian tahu yang LRT City tuh ada Urban Jakarta. Oh, gue tahu. Gue pernah nge-handle di sana gitu. Kalau gue sendiri Reza 28 tahun. Jalan 29 sih sebenarnya, Pak. Nggak jauh lah. Iya. Beda dikit sama Iman, gue 8 tahun berkecimpung di dunia desain. Oke. Awal kerja tuh di agensi lumayan lama, sekitar 4 atau 5 tahun, dan lumayan banyak handle klien sih di situ. Jadi salah satunya ada Xiaomi. Oh, sosmed. Xiaomi. Menarik. Terus Dapat handphone ya waktu itu. Waktu tes. gue nggak dapet apa-apa. Dapat handphone ya. Produk aja kan. Sama juga pernah ngerjain kebanyakan sih developer gitu, kayak misalnya developer rumah ya maksudnya ya, kayak Modern Land, Smartcon. Oh, Sumarekon. Iya, Modern Land gue yang bikin tuh logonya. Yang ganti warna kan? Iya. Dari biru hijau ke merah hitam. Oh, itu lu. Iya, gua. Keren. Awalnya lu kenapa milih graphic design? Awalnya panjang nih. Ya, boleh dah nyimak. Jadi awalnya tuh kalau dulu gue tuh kalau misalnya ke Gramedia, gue tuh suka ke bagian yang ada buku gambar, kayak ada pensil warna, kanvas, cat air gitu-gitu. Nah, gue suka ke bagian itu doang. Nggak ke kayak misalnya Baca nggak dong? Baca nggak. Sama sih gue juga. Komik. Jadi sukanya tuh yang ada gambar-gambarnya. Kayak misalnya sekolah kan dulu kita punya buku paket kayak LKS gitu-gitu Oh my kan. God. Nah, dulu tuh nggak ada, kalau yang nggak ada gambarnya tuh biasa gue gambar-gambar sendiri di situ. Coret-coret. Coret-coret nggak jelas aja gitu. Yang penting ada gambar biar asik dibaca gitu. Pokoknya kalau misalnya isinya cuma tulisan doang itu gue males tuh bacanya. Makanya gue lebih suka baca komik gitu. Nah, dari situ gue suka sama visual sebenarnya. Nah, setelah itu gue tuh belajar pertama kali kayak software itu dari bokap. Gue pertama diajarin freehand waktu itu, tracing dari freehand. Makromedia ya apa sih? Makromedia ya? Iya. Freehand. Bukan Adobe. Kayak belum ada deh Adobe. Adobe udah ada, cuma Photoshop. Adobe juga pernah. Iya, diajarin sama bokap juga Photoshop yang masih CS tuh. Logonya masih bulu ayam. Ingat lagi bulu ayam. Bener. Tapi gue juga install lagi dulu. Adobe bulu ayam. Nah, kalau lu awalnya suka visual, desain deh. Sebenarnya awalnya dari gambar. Gambar apa nih? Maksudnya Anime. Oh, anime. Naruto. Oh. Jadi gue tuh dulu di sekolah kayaknya paling jago gambarnya. Asik, sombong. Sombong mulu. Gambar Naruto udah mirip nih. Yang lain belum mirip, ditaruh di mading depan kelas. Gue ngerasa jadinya kayak jago gambar. Terus makin lama kayak makin pas di SMA tuh udah mulai belajar juga software. Kayak misalnya udah belajar InDesign, terus Adobe Flash kalau nggak salah, yang bikin Flash. bouncing ball gitu, Iya. yang bouncing ball. Flash. Terus juga mulai belajar Photoshop dulu mulai bikin logo band metal. Jadi teman-teman gue pada bikin band metal. Oke. Logonya kayak akar-akar gitu kan. Itu gue gambar manual terus gue tracing pakai Photoshop. Pecah sih emang pecah. Berarti emang lu basicnya gambar ya? Iya, Basicnya Photoshop. gambar. Oke. Cuma emang kalau tertarik sama visualnya dulu tuh karena cover-cover band, cover album.
Dulu Kaset tuh nih, iya kaset. tahun 2000-an kan ada Linkin Park kayak gitu. Nah, itu mulai ketertarik visual tuh kayak gitu dari situ. Sama nggak kayak lo? Nggak. Kalau gue jauh sih. Kalau gue dari main The Sims. Soalnya kan gue suka nata-nata, gue suka pilih warna. Abis itu kayak gue suka kayak ngegambar apa namanya sofa yang kayak gitu-gitu. Tuh kapan tuh pas SMP berarti? SMP. Bener SMP. Terus kan kayak gue bilang dong curhat sama guru BK kalau nggak salah. Gue tanya, Bu, kira-kira kalau saya jadi apa namanya interior designer atau arsitek, bagus nggak nih prospek karirnya gitu kan? Wah kalau cewek kayaknya kurang yuk gitu. Gue inget, gue nggak tahu kenapa, tapi yang jelas itu yang bikin gue pindah gitu ke DKV, ke desain. Nah, taunya dari mana? Gue belum tahu tuh SMA DKV. Nah, iya benar. Belum. Iya kan? Jadi kan dari Panjang. situ kan gue nggak jadi interior sama arsitek nih. Waktu SMA gue suka foto. Abis itu guru ekskul gue dia ngambil di UMN juga DKV. Terus gue kayak DKV apa nih bikin kafe? Soalnya kan nggak tahu. Betul kan D, abis itu kafe. Nyokap gue juga nanya. Aneh maksudnya juga, gue baru denger tuh. Di kafe tuh bikin kafe, bukan itu maksudnya desain komunikasi visual kayak gitu. Ya udah dicoba aja, ya udah gue tes, udah gitu doang, simple. Di tempat lu dulu, lu belajar toolsnya apa aja? Pakai apa? Toolsnya Adobe doang atau Adobe gimana? sih, kebanyakan Adobe Iya sih sih gua. dulu Adobe. Adobe doang. Iya. Padahal sekarang kan banyak banget tuh. Kayak misalnya ada desainer bahkan pakai Figma. Terus ada Canva juga, ya kan? Itu sebenarnya memudahkan kan. Betul. Dan nantinya juga bakal ada AI yang nggak tahu nih bakal memudahkan kerjaan kita, apa malah nge-disrupt kerjaan kita sebagai graphic designer gitu. Menurut lu gimana? Menurut Ayu dulu kali ya? Menurut Dari gua. tadi nyaya Iman mulu nih. Iya udah, Mata gua Iman boleh. terus. Kalau menurut gue sih, sebenarnya gue jujur merasa terbantu sih. Kayak thanks to Canva, thanks to apa tuh? Berarti lu pakai juga kan, Pak? Pakai dong. Gue nggak pernah lagi. Nggak pernah. Nggak pernah. Lu Kegunaannya? Mam? Pernah pakai Pernah kan? template kan? Template. Iya. Kayak kalau lu emang butuh yang cepat, butuh yang kilat, terus juga kan desain Canva sebenarnya nggak jelek. Cuman template aja. Jadi kalau emang kayak buat non profit atau misalkan buat yang sorry banget klien-klien gue yang budgetnya tuh terbatas ya. Ayu ya. Tolong ditambah budgetnya. Iya. Kadang-kadang tuh gue ya udah pakai Canva aja atau pakai Berarti ya emang pokoknya sesuai gitulah. kebutuhan. Sesuai kebutuhan Sesuai balik budget lagi. juga. Iya. Gitu sih. Tapi maksudnya gue nggak bilang AI ini bakal ngambil kerjaan gue dan gue pede nih gitu. Tapi tuh lu pernah pakai nggak? Soalnya gue dulu pernah di kantor gue yang lama, mereka mau jualan AI ini buat jadi dia mau jualan sebagai yang punya AI ini, gimana ya jelasinnya? Bikin berarti kan? Kantor Bikin. lu tuh bikin AI-nya. Jadi white label nih AI ini white label, Iya, jadi iya, dilabelin dan dijual di Indonesia. Karena di tahun 2016 tuh kalau nggak salah tuh masih dikit. Nah fungsinya si AI ini bikin logo. Jadi kebetulan perusahaan gua tuh konsultan branding, jadi kita bikin logo, identity gitu-gitu. Cuma banyak klien yang nggak bisa afford kita. Jadi jadi solusinya adalah ini pakai AI itu. Nah cuma kondisinya di tahun itu hasilnya tuh masih kurang bagus. Kayak sekarang masih Sekarang kurang. pun. Sekarang Iya pun. nggak sih? Iya, sekarang pun. Tapi sebenarnya gue udah nyoba juga sih. Iya, sekarang pun kalau misalnya menurut gue kayak lu pengen bikin logo, lu ketik kayak misal keyword brand lu misalnya. Itu tuh menurut gue sampai sekarang pun kayak masih belum oke sih hasilnya. Kayak ya udah mereka tuh AI itu kayak ngehasilin apa yang lu pengen, tapi itu sebenarnya template gitu-gitu aja. Benar. Gitu. Kayak auto Hasilnya generate. Iya. Abis itu balik lagi itu kan machine learning. Abis itu kalau lu datang lagi besoknya dengan keyword yang sama, bisa ngasilin Hasilnya yang nggak jauh begitu. beda, iya. Iya. Jadi gue pede sebenarnya. Belum ada yang bisa gantiin kita. Tapi dicoba kayak lebih seru sih. Kemarin sebenarnya gue udah nyoba. Jadi gue nyoba di namanya Designs. Nanti tampilannya di sini ya, tampilan. Bisa masukin nggak nih di sini? ada screenshotnya gue lagi nyoba pakai AI-nya. Di situ ternyata
hasilnya tuh emang jauh dari keinginan kita karena emang menurut gua nggak ada personal taste-nya juga di situ. Jadi orang tuh kan kalau misalnya kita datang ke klien kita tuh cerita baik sama mereka. Kita mau mereka tuh jadi bagian dari desain kita juga kan. Karena itu represent diri dia sebagai brand owner, sebagai brand gitu. Jadi ada banyak hal-hal personal taste yang kita translate lewat desain kita, lewat desain kita. Nah di AI itu menurut gua nggak ada sense itunya. Kayak berantakan landingnya atau kayak Kayaknya cuma sebatas permukaan atas doang nggak sih? Nggak detail. Tempel doang gitu ya. Misalkan kayak ada logo tab sama logogram dijadiin satu, dikasih tagline, udah dikasih sebatas, warna. Sebatas itu aja ya. Betul. Bahkan menurut gua kayak kurang ada meaningnya. Bahkan buat market, buat brand owner juga. Gitu. Betul. Karena nggak bisa nge-translate kemauan dari klien secara mindset gitu loh. Oh iya. Jadi lu kalau lu sendiri berarti menyimpulkan lu bilang AI sebenarnya masih lama lah. Masih untuk lama. Nggak tahu ya nanti mendisrupt kita makanya kerjaan. Kayaknya nggak tahu sih kalau itu. Mungkin berapa tahun kemudian obrolannya bakal beda nih. Cuma untuk saat ini masih belum bisa. Gitu. Oke. Dari Iman? Boleh insight. Sama sih kalau menurut gue kalau untuk yang sekarang belum sih. AI itu belum sih. Maksudnya graphic designer masih. Kayak lu sempet riset ini deh AI yang memudahkan graphic designer atau yang mau menggantikan graphic designer. Iya sebenarnya nggak ngegantiin sih ya. Jadi gue pernah nyoba ada AI packaging. AI packaging. Cuma itu menurut gue tuh sama aja kayak kita pakai untuk mock up. Kayak cuma mau tempel aja. Kayak misalnya lu punya desain packaging misalnya minuman kaleng, lu punya desainnya, di situ lu kasih JPEG-nya, mereka generate, jadilah minuman kaleng itu gitu. Itu cuma sebatas itu doang. Sedangkan mereka tuh kayak nggak tahu variabel-variabel tertentu kayak misalnya kayak bahannya, ya kan, terus kayak pengirimannya kayak gimana, terus proses cetaknya kayak gimana. Itu tuh mereka cuma yang tadi gue bilang cuma permukaan atasnya doang. Dia nggak bisa tuh, belum bisa kali ya, belum mampu untuk ngikutin dari awal prosesnya sampai akhir gitu. Tapi gimana? Kalau menurut lo nanti nih, kalau gue sih gue ngelihatnya agak mulai cemas gitu. 1% lah. Kayak kan ya namanya internet, yang namanya machine learning, kalau emang ada data ya mereka pelajarin aja, bisa aja gitu kan. Nanti lama-lama makin bagus. Terus juga mereka tuh makin paham gitu loh. Produksi dari awal sampai akhir. Nah, tapi gimana tuh menurut lo? Kalau menurut gua kitanya harus beradaptasi sama kondisi kayak gitu. Ya nggak sih? Ya nggak sih? Ini kita udah beradaptasi sama kondisi yang memaksa kita buat lebih baik dari AI. Nantinya pun harusnya kita pun bisa kayak gitu. Gitu. Kita sekedar paham aja kan, paham sama si AI-nya aja, ya kan? Paham cara pakai. Iya, cara pakai. Ya nggak sih? Yang nantinya bakal ngemudahin kerjaan kita nggak sih? Yang AI yang sekarang mungkin sering kita temuin, bahkan temen-temen kita nyoba pakai AI itu. Apa tuh? Snow AI. Avatar Lu pakai? Gue bayar 80.000 buat. Kok lu nggak share hasilnya? Enggak lah, gue gak kayak yang lain, gue share gitu enggak. Coba dong kasih lihat dong. Kasih lihat nggak sih? Nggak usah. Tapi yang jelas yang Snow AI itu emang terbukti mind blown banget sih. Maksudnya itu baru foto. Sama kayak Photoshop beta. Iya, kalau begitu lu ketik man with sunglasses, nanti orangnya ganti pakai kacamata. Terus dia tuh benar-benar kayak dia pakai kacamata, nggak kelihatan editannya. Berarti kalau itu jatuhnya DI sih ya. Kalau misalnya yang Photoshop beta itu DI jatuhnya. Iya. Sebenarnya nggak desain juga sih, tapi kayak memudahkan kita juga kalau kita ada DI kan. Kadang-kadang kan keselip tuh. Tolong dong ini backgroundnya di remove atau. Iya bener, remove background tinggal klik sekarang. Iya, kalau itu jatuhnya AI ya. Bukan aplikasi atau apa gitu. Mungkin ada AI-nya kayaknya. Ada AI-nya juga sih. Karena dia bisa tahu bahkan objek, nggak cuma orang doang. Objeknya maksudnya kedetek gitu. Foreground. Backgroundnya hilang gitu. Jadi sebenarnya kalau menurut gua kita harus pintar adaptasi, makanya
Jadi AI kita pakai buat ngebantu kerjaan kita. Iya balik lagi memudahkan aja kan sebenarnya. Iya. Kalau buat sekarang. Iya untuk sekarang. AI ini kayak mereka tuh emang bisa sejauh ini kayak sanggup nerima perintah dari kita kayak misalnya tadi Snow AI itu kan foto orang tuh banyak tuh yang ditaruh di situ. Iya. Terus hasilnya mirip-mirip. Iya kan hasilnya mirip-mirip. Menurut gua nggak bisa ngegantiin kita sih, kayak misalnya kita dikasih brief 1 dikerjain oleh 3 desainer gitu. Ya. Outputnya beda-beda kan. Let's say logo Purwadika. Nah, logo Purwadika, brandnya dikasih kayak backgroundnya ini, dikerjain sama 3 desainer. Outputnya beda-beda. True. Nah, menurut gue itu originalnya tuh di situ kalau misalnya jadi dari sisi graphic designer. Sedangkan AI itu template gitu-gitu aja gitu loh. Berarti emang kurang banyak ini database-nya mereka mungkin belum banyak. Kalau udah banyak? Kalau udah ya, itu nanti. Itu nanti. Yang sekarang ngomongnya Episode lain kali ya. Episode lain. episode lain ya. Gitu. Oke. Jadi dibanding dari tadi sebenarnya udah harusnya udah bisa disimpulin gak sih? Iya, udah bisa disimpulin. Karena kita dari tadi sebenarnya. ngomongin kekurangannya. Sebenarnya kita emang terlalu pede kan. Apa gimana ya ini ya? Tapi yang jelas gue lebih percaya intuisi manusia sih. Bener sih. Feelingnya manusia Iya. gitu. Kayak lo ngatur jarak antar baris, jarak meskipun udah ada rumusnya ya yang bisa mereka pelajarin si mesin ini gitu. Tapi apa ya? Ngelihat desainnya Iman, ngelihat desainnya Reza. Ya, itu kan udah tahu kan, oh ini yang desain tuh si A. Bener. Yang kayak gitu desainnya si B gitu loh. Bener, kalau mereka tuh kayak ya kelihatan robot aja gitu. Iya. Tuh. Kadang klien juga butuh lu sebagai elunya. Iya, contoh lagi. Ya, Nih contoh lagi. Boleh, Pak. AI yang kayak apa Dulu sih? ambil kayak, dulu kali ya? Boleh. Aku PR rumah sendiri. Kayak AI yang gue pernah coba lagi tuh kayak visual identity sama brand book. Nah, ada. Mereka tuh kayak cuma sanggup lagi-lagi kayak nyiapin kayak tipografinya, warnanya, elemen dipilihin gitu ya? Iya, elemennya gitu-gitu. Cuma kan nggak bisa komprehensif yang kita pengen gitu kan. Kayak kita tetap butuh bolak-balik sama tektokan sama klien, stakeholder gitu. Nggak detail gitu. Oh, Kita maksudnya one way ya dia. betul. ngasihnya. Kan AI itu kan nggak tahu nih implementasi kayak misalnya visual kita motornya di mana, di banner, di packaging atau di mana gitu kan. Nah, itu dia cuma sebatas siapin itu aja untuk brand book gitu loh. Jadi menurut gue tetap butuh keahlian manusia sih. Tapi canggih juga ya. Maksudnya gue baru tahu tuh AI yang bisa ngasih lu GSM kan berarti. GSM ya Graphic jadinya, standar manual itu kan. Brand book Oh gitu. gitu. Mantap sih, gratis. Gratis. Ya gratis mungkin sebatas itu aja kali ya. Kalau lu mau bayar. Kalau mau nextnya bayar gitu bayar. ya, sign up. Sign up. Lagi-lagi sign up. Jadi ya lagi-lagi ada batas ya kan. Benar, Kalau true. untungnya gitu. Mending sama kita ya. Benar. Oh, maksudnya lu nawarin freelance? Enggak. Bisa Kalau boleh ya kasih boleh. nomornya Ayu. Nomornya Ayu di sini. Inquiries business inquiries. Gitu. Terus berarti kan kita nih udah lumayan lama berkecimpung di sini. Jadi kita tuh udah ngerti industrinya kayak gimana. Dan kita udah ngejalanin duluan sebelum AI ini ada, ya kan? Kalau itu benar. Nah, nantinya buat yang graphic designer yang baru belajar, Dan nanti bakal kuliah, lawan bootcamp misalnya juga yang bakal ngelawan AI yang lebih pinter gitu. Gimana? Mereka kayak kira-kira harus nyiapin apa gitu? kayaknya mereka harus menguasai semuanya sih kalau gue bilang. Kayak mereka udah paham seluk-beluknya produksi. Abis itu yang basic knowledge-nya desain juga udah paham. Kayak margin, grid, layout, kayak gitu-gitu. Secara skill set udah. Secara skill setnya udah lengkap dulu. Basicnya juga ya. Bener. Baru kedepannya kayak dia tinggal memperlengkapi diri dia aja tuh sama soft skill. Buat ngomong ke klien, buat pitching, buat bikin pitch deck, kayak gitu-gitu sih kalau menurut gue. Menurut Bapak Ima? Kalau menurut gue sebenarnya bisa, mereka tuh perlu ini sih, perlu adaptasi kali ya, kayak lagi-lagi yang tadi lu bilang, beradaptasi ke era yang sekarang dan harus
update sama desain yang sekarang biar relate gitu. Benar. Jadi nggak ketinggalan banget. Kita pun sebenarnya kan sekarang kan tetap harus tahu kan desainnya sekarang tuh kayak gimana sih. Gitu. Tetap jadi harus relate. Terus untuk yang nantinya yang graphic designer yang akan jadi graphic designer tuh menurut gue siapin portfolio. Nah, itu penting banget tuh. Karena sejauh ini emang graphic designer dilihatnya dari portfolio. Itu benar gitu. banget Portfolio terus lu coba-coba aja untuk ngerjain project-project dari temen lu, dari saudara lu. Bener. Banyakin pengalaman sih menurut gua. Bahkan konsep yang nggak keterima yang masih dirasa bagus Iya. visualnya menurut gua masukin aja. Masukin aja. Benar. Karena itu portfolio gitu. Oh iya benar berarti yang gue bilang dari Iya, awal. gimana Tadi kayak gue udah sempat mention deh soal personal taste ya kan. Oh iya benar. Jadi desainer tuh harus punya style sendiri. Oke. Jadi kita dibayar untuk ngasih lihat kemampuan kita yang berbeda dengan yang lain gitu. Jadi lewat personal taste, lewat style itu desain kita bisa beda sama yang lain. Iya sih. Bukan berarti jadi idealis gara-gara Enggak dong, beda. pas terjun, oh katanya Bang Reza harus personal taste sendiri nih, harus style sendiri kayak gitu kan. Tapi kan balik lagi kalau graphic design itu sebenarnya problem solvingnya yang dipikirin. Betul. Jadi emang keinginan klien apa, marketnya butuh apa, kita tuh jadi otak yang mikirin gimana caranya itu bisa disampaikan. Iya. Yang dipikirin sama brand owner, yang diterima sama market itu harus inline semua, ada garis benang merahnya gitu. Bisa Betul. jadi. Mungkin aja belum bisa ke situ juga, ya kan? Jadi nih, ya kan, guys, apakah profesi graphic designer bakal mati nih sama AI? Kalau menurut gua enggak. Menurut gue juga enggak. Menurut gue juga enggak. Kalau menurut gua gara-gara tadi personal taste, habis itu juga sekarang masih ngumpulin data kan mereka. Jadi perkiraan ini so tahu aja ya. Perkiraan nih bakal Perkiraan bisa comparable sama graphic designer. bisa. Berapa menurut tahun? Gua, 7,5. Itu kalau tiba-tiba ada suntikan ya, mungkin dari Bapak Twitter atau mungkin dari Bapak Facebook gitu. 10 tahun gue sih. Kita lihat aja 10 tahun lagi LinkedIn gue masih graphic designer apa enggak. Reza Arista di sini saudara-saudara. Kalau menurut gue lebih lama sih kayak lebih dari 10. Paling 20 lah, nambah lagi 10. 20 tahun lah. 20 tahun. Sepede itu ya, gua. sepede itu ya. Karena sejauh ini emang hasilnya ya template. Oh, iya. Bener sih. Itu bisa di-cut. Bener sih. Gitu. AI masih template Iya, banget. template banget. Kan. Kenapa? Tadi kan lu bilang 20 tahun ya? Berarti kalau gue hitung-hitung umur lu sekitar 50. 50 Pak. Udah pensiun. Udah pensiun gak sih jadi graphic design? Iya. Nah, di saat itu kan AI pasti udah berkembang jauh lebih Wah, pesat ya. parah sih. Pasti Nah. canggih banget. Terus graphic desainnya apa kabar? Di tahun itu, di saat lu main burung tuh. Mainan burung nyemprot-nyemprot air kan. Saya udah nggak jadi desainer, mohon maaf nih. Udah ayo kali ya. Oh, gue masih 40 ya soalnya. Masih 40. Kalau menurut gue sih kan kalau sekarang kan graphic designer banyak yang switching tuh. Kayak lu bisa jadi UI UX designer. Bisa jadi ya sound lah. Maksudnya mau apapun itu tapi masih ngurusin grafis gitu. Apapun platformnya. Mungkin kita bisa jadi AI designer. Bener. Ya kan? Atau desainer yang menggunakan AI buat pekerjaan dia gitu. Jadi kita udah nggak self produce mungkin, tapi juga nggak template. Udah pokoknya udah futuristik banget dah. Karena datanya dari desainer kan. Iya, Bener. dari Jadi emang desainer. artikel yang gue lihat tadi ada profesi AI designer mungkin nantinya AI designer. Udah ada Jadi tuh emang artikelnya. Artikelnya ada. udah dipredik. Jangan nyuruh gue buka ya. Keren sih. Karena udah gue kelas tadi gitu. Oh, berarti kita ya? Yang bakal Kita jadi bisa AI jadi. designer. Iya. Gitu. Jadi teman-teman pasti udah denger kan pendapat dari gua, dari Iman sama dari Ali juga soal artificial intelligence versus graphic designer. Mungkin sekarang gua butuh tahu juga dari kalian, menurut kalian kayak gimana sih AI versus designer itu? Jadi teman-teman desainer atau mungkin teman-teman yang pengen jadi desainer gitu, boleh share di kolom komentar di bawah. Jangan lupa Like, subscribe, dan share video ini kalau bermanfaat buat kalian. See you on the next video. Bye. bye.